dan Shalom. Yang pertama-tama kami menyampaikan selamat baku dapat kembali di dalam tahun pelayanan yang baru. Dan kami dari khususnya seksi diakonia bersama-sama dengan badan pengurus, kami menyampaikan atau mengucapkan selamat Natal 2022 dan selamat Tahun Baru 2023. Dari tempat ini kita akan memulai dengan ibadah pertama. Untuk itu kepada hamba Tuhan yang sudah mempersiapkan diri untuk mengambil tempat di depan, waktu dan tempat dipersilakan bagi hamba Tuhan. Halo. Ya, sudah salah. Terima kasih buat ibu saudara yang bisa berdiri ibadah perdana ya di tahun 2023 ini. Kami atas nama keluarga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara bisa mengunjungi kami di tahun yang baru ini. Ya. Mari kita dengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian kami memuji kebesaran. Kami memujikan kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mengucap syukur di sore hari ini di mana Tuhan masih bisa mempertemukan kami di tahun 2023 ini di awal ibadah perdana Persekutuan Shalom. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menolong kami, memberkati kami di sepanjang tahun 2022. Tuhan sudah melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kami. Perlindungan Tuhan sempurna sehingga kami bisa memasuki di tahun 2023 ini. Tuhan, kami percaya itu karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu besar melimpah atas setiap kehidupan kami. Dan sore hari ini Tuhan, kami telah terkumpul di tempat ini Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap menyembah Engkau, bahkan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ibadah dari awal sampai akhir jadi menurut kehendak Tuhan. Kami undang kuasa Roh Kudus untuk ambil alih semua
persekutuan ibadah Jasiroh dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tabiskan ibadah di sore hari ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Mari kita angkat satu pujian dulu. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan bersama firman Tuhan di sore hari ini. Kita buka bersama di dalam Yosua pasal pertama. Bakal Alkitab Indonesia memberikan perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Saya akan baca ayatnya yang ke-7, Bapak Ibu, ayat 8 dan 9 sama-sama kita akan baca ayat ini. Dalam posisi duduk kita sama-sama menghormati pembacaan firman Tuhan. Yosua pada pasal yang pertama ayat yang ke-7 hingga yang ke-9. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 3. Janganlah engkau memperkatakan tertawa, tetapi renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis. Sebab dengan demikian perjalanan akan asik dan engkau akan beruntung. Ayat 9 sama-sama 3. Bukanlah kami perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecil dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia kita yang mau membacakan dan mau merenungkan dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan dari setiap hari. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan dengan pembacaan firman Tuhan pada saat sore hari ini, saya akan bicara dengan satu tema khotbah di sore hari ini, yaitu berhasil dan beruntung. Amin. Firman Tuhan bilang, jika engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan melakukan perintah itu, maka segala berkat itu akan diperintahkan kepada kita. Kalau kita baca di dalam
Ulangan pasal 28 ayat pertama hingga yang kedua berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini jelas Bapak Ibu. Amin. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan perintah Tuhan, maka berkat-berkat itu akan menjadi bahagian kita. Saya percaya saudara, kalau kita bicara berkat, siapapun dia pasti senang. Amin. Dan semua mau yang namanya berkat, saudara. Dan kita melihat di sini kebenaran firman Tuhan telah menegaskan kepada kita bahwa ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan berkata ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang kita akan terima. Ya. Kalau kita lihat di sini ada sekitar dalam Alkitab, ya. Dan pada sore hari ini kita hanya bisa katakan terima kasih Tuhan buat janjimu yang Tuhan telah berikan bagi saya. Ya. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan bilang, Tuhan berkata, dalam firman berkata, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Itu karena kemurahan Tuhan. Ya. Orang tidak bisa bilang, wow, karena saya masih kuat, saya masih sehat. Ya. Saya tidak perlu Tuhan. Ya. Saya percaya tidak ada yang seperti itu. Kalau kita ada sampai hari ini itu karena anugerah Tuhan. Ya. Iya sudah. Itu. Kita di tahun 2023 ya. Saya tidak tahu. Mungkin ada orang yang mengalami kecelakaan yang menurut dia itu pasti mau. Ya. Tapi itulah Tuhan kita. Amin. Ya. Firman Allah berkata Tuhan menyertai sampai kepada akhir zaman. Ya. Jadi pada intinya saudara, kita mau melakukan firman Tuhan. Kita mau betul-betul mencintai Tuhan, ya, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana hidup kita bisa berhasil dan beruntung, saudara? Saya akan cepat, saudara. Yang pertama, kita harus hidup dalam kebenaran. Amin. Yang setuju, katakan amin. Ya. Ayat yang ketujuh berkata, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemana saja engkau pergi. Puji Tuhan. Ya. Jadi saudara, di sini kita lihat bahwa orang yang hidup dalam kebenaran, dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amin. Ya. Maksudnya begini, saudara. Kalau orang punya, itu orang punya. Amin. Orang lihat akhir-akhir, ya, keadaan yang semakin hidup semakin susah, saudara. Kadang-kali itu orang punya tuh bilang itu orang punya, ya. Tapi mari, Yesus dia mengajarkan kepada Yosua, kalau dia mau berhasil dan beruntung, jangan dia menyimpang ke kanan. Saya berharap kepada kita persekutuan Jasiwo yang ada di Manokwari Raya ini, mari kita mau menjadi teladan, amin, untuk orang-orang di mana, ya, di lingkungan di mana kita tinggal, untuk orang-orang di mana, ya, kita bekerja, saudara. Kita mau menjadi contoh dan teladan di sana, saudara. Kita mau menjadi pola anggota, kita mau menjadi berkat bagi mereka, saudara. Karena ada begitu banyak orang yang memang salah melakukan, mereka menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika kita tidak taat, kita mulai menyimpang, kita mulai keluar dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Maka berkat atau janji daripada Tuhan itu tidak akan menjadi bagian kita, saudara. Jadi yang pertama, kalau kita mau hidup berhasil dan beruntung, kita harus hidup di dalam kebenaran. Amin.
Yang kedua, Bapak Ibu, hidup di dalam firman. Ya. Ayat yang ke-8 berkata, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah kitab. Ya, renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Jadi renungkan firman Tuhan. Saya percaya saudara, persekutuan Gasilo ini, ya, kita tidak sekedar merenungkan firman Tuhan untuk nanti hari Minggu saja. Amin. Ya. Tapi firman Tuhan itu akan menjadi bahagian dalam hidup. Akan menjadi perenungan kita setiap hari, saudara. Ya. Karena ini adalah makanan rohani kita. Bapak Ibu, kalau kita bisa makan makanan secara jasmani, satu hari itu mungkin 3 kali, ya, pagi, siang, sore. Demikian juga makan rohani seperti itu, saudara. Ya. Harus dikasih makan. Amin. Jangan nanti 1 minggu 1 kali. Ya. Terus suruh buka di perjanjian lama, dia baku cari perjanjian baru. Kenapa, saudara? Ya. Karena ya, makanan rohani itu tidak pernah kita nikmati. Tapi mari, sesibuk-sibuk apapun kita, saudara, tapi mari kita ambil waktu setiap hari. Kita harus baca, renungkan firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan bilang, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, saudara. Ya. Wow, luar biasa, saudara. Saudara, waktu kita renungkan firman Tuhan, saudara, ada kekuatan. Amin. Waktu kita renungkan firman Tuhan, ada mujizat yang akan terjadi dalam hidup kita. Kekuatan secara supranatural itu akan menjadi bagian kita. Itu sebabnya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari andalkan Tuhan, saudara. Apa yang dimaksudkan dengan firman Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhan yang menjadi kendali dalam hidup kita. Amin. Kenapa, saudara, Tuhan jadi kendali dalam? Karena kita ini terhebat, yang hebat cuma Tuhan. Kita ada sampai hari ini bisa berkumpul dalam satu persekutuan Gasilo. Itu karena kemurahan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Mari kita terus pupuk, jaga, ya, pelihara persekutuan ini, agar persekutuan ini tetap berkenan di hadapan Tuhan. Persekutuan ini akan menjadi berkat, saudara. Ya. Dan biarlah lewat persekutuan ini nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang ketiga adalah hidup dan percaya. Ayat yang ke-9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Saudara harus percaya ini, saudara. Kemana saudara pergi, kemana kita pergi, kemana kita melangkah, saudara, firman Tuhan bilang Dia menyertai kita. Haleluya. Ya. Makanya di dalam ayat, dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, aku menyertai engkau, ya. Jangan takut, kata firman Tuhan, aku menyertai engkau. Kata menyertai, saudara, di mana saja saudara berada, dalam tugas pekerjaan sesuai dengan profesi kita masing-masing, Allah tetap menyertai kita, ya. Dan biarlah dari kehidupan kita senantiasa tetap bergantung, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, saya dan saudara ada sampai hari ini. Amin. Kita bisa memasuki hari di mana di tahun ini, saudara, ya, kita bisa beribadah, ibadah yang pertama, ibadah perdana. Kita bersyukur, itu karena penyertaan Tuhan. Di dalam Roma pada pasal yang ke-8 ayat 8 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Jadi kita harus percaya
bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Kita bisa mengalami sakit, kita bisa mengalami pergumulan, saudara. Tapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Itu sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari. Dan yang terakhir, Allah tetap menyertai kita. Di dalam ayat yang tadi saya sudah singgung, sudah dalam ayat yang Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Ya, Tuhan bilang jangan bimbang. Amin. Jadi kalau Tuhan bilang jangan bimbang, saudara, kadang-kali dalam hati kecil kita, saudara, secara daging kita kadang-kali kita takut. Ya, tapi Tuhan bilang jangan bimbang. Ya, jangan bimbang dalam arti, saudara, ketika kita mau melakukan sesuatu, saudara, jangan kita ragu-ragu. Amin. Lakukan itu, saudara. Ya. Kalau Tuhan perintahkan bilang jangan bimbang, kita lakukan. Ketika kita memberi, jangan saudara kita takut memberi. Kita memberi, ya. Jangan sungguh-sungguh. Sebab aku ini Allahmu, aku akan menyembuhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Sampai hari ini kita tetap percaya Allah kita Allah yang luar biasa, Allah kita Allah yang dahsyat, Allah kita Allah yang hebat, Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Sampai hari ini kita bisa memasuki tahun 2023 ini. Ya, mari dari hati yang paling dalam kita mau katakan terima kasih Tuhan buat tahun yang baru ini, di mana tahun ini ada penuh dengan rahasia. Ya, kita tidak tahu apa akan terjadi, saudara. Ya, berapa hari kemarin ada gempa bumi, ya, di Turki, bahkan di Jayapura. Tuhan bilang jangan kecut hati. Amin. Ya, jangan takut, ya, sebab Tuhan menyertai kita. Ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap bencana yang datang kepada kita, saudara, ya, kalau itu terjadi, saudara, orang yang percaya dan berharap bergantung kepada Tuhan, dia akan ditunggu oleh Tuhan. Amin. Dia akan menyertai saya dan saudara. Ya. Sebabnya, saudara, kalau saya lihat, saya sering jalan dari Mantel di sini, itu lewatinya pesisir terus. Saya cuma dalam hati, ini kalau terjadi ada gempa yang dahsyat, terus terjadi tsunami, ya, artinya pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tapi kalau dalam keadaan yang seperti posisi ini, orang punya daerah mengeluari Tuhan, ya, kasihan juga. Tapi ingat, Tuhan bilang dia tetap menyertai kita sampai kepada sesudah. Dia tetap menyertai kita. Jadi jangan pernah kita takut, jangan pernah kita bimbang, jangan pernah kita putus asa. Tapi kita terus maju. Mari di tahun 2023 ini kita lebih lagi dengan Tuhan. Amin. Kita lebih lagi dengan Tuhan, mencari Tuhan, merenungkan kebenaran firman supaya dari kehidupan kita hanya nama Tuhan dipermuliakan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh saya bagikan di sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada ada ya, sebelum kita berdoa syafaat, ya, ya, kalau kita keluar ya kita sudah tahu apa yang harus kita. Tapi Bapak Ibu mungkin bisa disampaikan hari ini ada yang dalam keluarga, mungkin dalam pekerjaan, ada yang disampaikan, silakan. Oh, itu sampai itu. Ada? Kalau bisa disampaikan, sesudah itu kita akan berikan persembahan
hujan berkah. Hujan berkah. Wakil Anda hujan berkah. Hujan berkah ada curah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga. Kami beri penebus, hujan berkah-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkah-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah. Bunyi derai terdengar, hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Silakan bersemangat. Ada lagi yang mau dimakan? Tidak ada. Sedemikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu Padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Bapa di surga, kami mengucap syukur di saat sore hari ini, di mana kami sudah bisa melewati mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari awal sampai akhir, dan kami percaya firman ini akan menjadi bahagia dalam kehidupan pribadi kami, keluarga, rumah tangga kami. Kami percaya kehidupan kami kata firman Tuhan akan berhasil dan beruntung. Ketika kami berhasil dan beruntung Tuhan, kami tidak akan menyimpan perkara dan kehidupan. Kami mau merenungkan firman itu siang dan malam, dan bertindak hati-hati. Dan kami percaya kebenaran firman Tuhan itu akan termaterai dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, firman itu hidup, dan firman itu hidup menghidupkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat sore hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, minta biarlah
Belas kasihan Tuhan turun atas kehidupan kami, persekutuan Jasilo yang ada di Manokwari Raya ini Tuhan, di mana kami bisa memasuki ibadah perdana di tahun ini Tuhan, di hari ini Tuhan. Kami bisa ada Tuhan, kami tahu itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang Tuhan telah kerjakan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga Tuhan telah membawa kami ada lagi di tengah-tengah keluarga Rawayai di tempat ini Tuhan. Kami sama-sama bisa mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu akan menjelma di dalam hidup kami Tuhan. Firman itu akan menjadi bagian dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan mau berdoa secara khusus yang pertama Tuhan buat keluarga rumah tangga keluarga Rawayai Waromi Tuhan, di mana ibu dokter yang sementara ini ada di Jogja Tuhan, dia sementara mengikuti perkuliahan untuk mengambil dokter spesialis Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan Tuhan, bahkan apa yang dia gumuli selama ini Tuhan. Bahkan teristimewa kepala rumah tangga Bapak Yongki Rawayai Tuhan, hari ini juga dia telah mengambil S2 Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terus memberkati keluarga ini Tuhan. Biar keluarga ini akan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang mereka perlukan, apa saja yang mereka gumuli, kami terlalu yakin, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa dapat menolong dan memberkati keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga rumah Tuhan, di mana Bapak Ketua istrinya dalam keadaan sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Oleh bilur-bilur-Mu, segala sakit penyakit yang bernama tidak bernama, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan, pulihkan kekuatan, pulihkan kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, setiap obat yang diminum Tuhan, bahkan setiap tenaga medis yang dapat menangani ibu kekasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah itu semua bisa menjadi sarana penyembuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Bahkan kami berdoa secara khusus, secara keseluruhan buat pengurus Jasilo yang ada di tempat ini Tuhan, secara khusus dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, bahkan semua anggota yang ada Tuhan. Hamba berdoa biarlah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan turun atas setiap kami semua Tuhan, agar apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami kumpuli di tahun 2023 ini Tuhan, kami terlalu yakin, kami percaya Engkau Allah Roh Kudus yang dapat menuntut kami, memberikan kami kekuatan untuk kami dapat melangkah maju di tahun 2023 ini Tuhan. Kami akan melihat ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang kami akan nikmati, kami akan dapatkan, bahkan kami akan mengalami bersama dengan Tuhan di tahun ini Tuhan. Karena kami percaya hanya Tuhan sajalah tempat pergantungan hidup kami, hanya Tuhanlah adalah harapan hidup kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan warga Jasilo yang ada di Manokwari Raya ini ke dalam tangan Tuhan. Apa saja yang kami gumuli Tuhan, baik di dalam pengurus yang ada Tuhan, kami berdoa buat program-program di tahun 2023 ini Tuhan. Apa yang mereka akan kerjakan Tuhan, apa yang kami akan lakukan Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap akan menyertai kami, Tuhan akan tetap menolong dan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Kami juga tidak lupa berdoa buat tempat ini Tuhan, bahkan lingkungan yang ada di tempat ini Tuhan, memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami ada di tempat ini, keluarga yang ada di tempat ini menjadi berkat buat lingkungan, buat tempat ini Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan kami yang ada di tempat ini Tuhan. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Ini doa kami, syukur kami kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa buat warga Jasilo yang lain yang tidak bisa ambil bagian pada hari ini untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi halangan mereka. Kalau mereka dalam keadaan pergumulan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau adalah jalan keluar dalam setiap pergumulan mereka. Waktu mereka sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan semua kebutuhan mereka, yang susah Tuhan hiburkan. Di
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami terlalu yakin, kami percaya Engkau Allah kami adalah kota benteng kami. Terima kasih Bapak yang baik. Dan sore hari ini kami juga sudah bisa memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak lihat setiap apa yang kami beri Tuhan, tapi Engkau lihat hati kami yang memberi dengan sukacita. Dan kami percaya janji firman Tuhan, Tuhan akan memberkati kami bukan cuma 30-60, tapi 100 kali lipat ganda. Tuhan akan kembalikan bagi setiap umat Tuhan yang sudah memberi dengan sukacita di sore hari. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Ini doa kami, ini syukur kami kepadamu Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau Allah kami yang layak ditinggikan. Hanya Engkau Allah kami yang layak dipuji dan dimuliakan. Doa kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam satu nama yang berkuasa di bumi dan di surga, yaitu nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan dan kita angkat tangan, kita terima berkat dari Allah Bapa. Kiranya damai dan sejahtera sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita yang kembali ke tempat kita masing-masing. Tuhan sertai kita dengan berkat keselamatan, berkat perlindungan yang sempurna atas kami Tuhan. Agar kami percaya Tuhan, kami akan tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami akhiri ibadah pada sore hari. Haleluya. Yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Mari selesai. Ya baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai dan kami atas nama badan pengurus tapi juga seksi kerohanian, yang pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah melayani kita dengan firman yang luar biasa. Kiranya firman yang ditabur bisa bertumbuh dan berbuah dalam perjalanan kehidupan kita di tahun 2023. Ucapan terima kasih yang kedua kami sampaikan kepada keluarga Bapak Yongki Raweyai bersama keluarga yang sudah bersedia menerima ibadah perdana di tahun ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga di dalam tugas pekerjaan hari lepas hari. Informasi ibadah kita pada tanggal 26
tanggal 26 bulan 2 kita akan ibadah di Bapak Alvin Makahinda dengan alamat LPMP Amban Permai. Amban Permai. Kita sambung saja. Iya. Di Amban LPMP yang akan menjadi pelayan firman dari seksi kerohanian. Jadi di sini saya minta izin untuk Bapak Pendeta bisa bergabung dalam seksi kerohanian. Bantu kami. Ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih dan Tuhan memberkati. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua